Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul anam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan asatid, asatidah, bapak ibu guru di SDIT Kartika Buana yang saya cintai, saya banggakan, dan semoga senantiasa dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDIT Kartika Buana, wabil khusus kelas 6 Masya Allah, tabarakallah. Semoga kalian semuanya ini menjadi anak-anak yang soleh atau solehah, calon pemimpin, calon penerus untuk perjuangan agama Islam. Hamdan wa syukrun lillah wa ala ni'matillah. Mari awali dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada tahun ini, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, saya banggakan, puasa semua ya. Kalian kalau ketemu dengan bulan puasa senang atau tidak? Kenapa senang? Kan harus lapar-lapar. Senang kan? Suasananya berbeda ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman. Kalian beriman atau tidak? Berarti termasuk ya, termasuk yang diundang ya. Kutiba itu diwajibkan. Alaikumus syiyam, yang ngatasi siam, yaitu puasa. Kama kutiba, seperti diwajibkannya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama poinnya adalah bahwa ketika kita ini menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka kita termasuk salah satu yang diwajibkan untuk menjalankan, menunaikan
Yang jadi pertanyaan, orang-orang sebelum kita itu siapa? Itu ayat diturunkan kepada siapa? Ayat tersebut diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Isa alaihi salam. Berarti masih memakai ajarannya Nabi Isa. Kalian tahu asbabun nuzul, sabab-sababnya ayat ini diturunkan dan sejarahnya puasa, ada yang tahu? Puasa itu dilaksanakan pada tahun keberapa? Ada yang tahu? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Nabi Muhammad melaksanakan puasa Ramadan selama 9 kali. 9 kali berarti 9 Ramadan. Pada waktu itu umat Islam diwajibkan berpuasa. Itu puasanya sama dengan puasa orang terdahulu. Tahu nggak puasa orang terdahulu? Puasanya orang terdahulu ketika kita makan maghrib, kok nanti kita tidur, maka sudah tidak boleh makan atau minum atau berhubungan suami istri lagi sampai maghrib. Berat apa berat? Puasa dulu itu berat banget. Jadi dulu puasanya seperti itu sampai ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qais. Itu adalah seorang yang pekerja berat. Pekerja berat itu bisa ini di kebun, bisa kuli kan gitu. Lah, pada suatu ketika beliau ini berpuasa. Ketika puasa pulang sore-sore menjelang maghrib, bilang sama istrinya, ini sudah waktunya berbuka, adakah yang bisa saya makan? Istrinya menjawab, saya carikan dulu. Karena apa? Qais ini bukan orang yang berpunya, tidak setiap hari punya makanan atau minuman. Nah, karena seharian kerja capek, apalagi kerja berat, contoh di konstruksi lah, kerja di jalanan, ngadut sumur, contoh kan gitu. Kerja seharian capek enggak kira-kira dalam keadaan berpuasa? Capek ya? Kalian aja ini udah ini 5 bulan kok. Puasa itu tambah semangat ya, bukan tambah alasan untuk tidak semangat. Nah, pada waktu itu beliau pulang tanya kepada istrinya, ada enggak makanan yang bisa saya makan? Saya carikan dulu. Ngempur bahasanya. Jadi istrinya itu mencarikan makanan, beli di warung, dimasak. Ternyata suaminya yaitu Qais itu ketiduran. Padahal tadi disampaikan apa? Kalau tidur boleh makan lagi atau tidak? Tidak boleh. Maka waktu itu suaminya bangun, istrinya, Pak, jenengan sampun sare, niki makanan pun mateng tapi jenengan pun boten angsal dahar, tidak boleh makan. Ya udah, tidak apa-apa, karena bentuk ketakwaan, bentuk kepatuhan terhadap aturan, terhadap syariat agama Islam yang dibawa
Qais ini tidak makan, besoknya kerja lagi, kerja berat. Nah, sekiranya jam 11 ternyata Qais pingsan. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat berikutnya yang mengatakan bahwa puasa ini dilaksanakan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebabnya seperti itu. Jadi puasa orang-orang terdahulu itu lebih berat daripada puasa yang kita jalankan saat ini. Inilah luar biasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tujuannya puasa apa? Itu sabab-sababnya. La'allakum tattaqun. Jadi puasa ini untuk melatih kita banyak hal agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Terutama melatih kesabaran, melatih tentang komitmen, melatih tentang tanggung jawab. Maka dari itu anak-anak semuanya, bulan Ramadan ini harus menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang anak, jadilah anak yang bertanggung jawab. Menjadi seorang siswa, jadilah siswa yang bertanggung jawab. Menjadi seorang hamba, kita ini kan semua hamba, hamba yang bertanggung jawab. Bagaimana cara kita bertanggung jawab? Dilatih. Bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa jujur, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam bersikap. Nah, ini puasa mengajarkan kita seperti itu. Puasa mengajarkan bahwa kita itu sabar menahan godaan ya. Siang-siang lihat es krim, nah, masih sabar nunggu maghrib. Sabar, mau marah-marah ingat puasa. Ada yang suka marah-marah di sini? Hah? Suka ngomongin temennya ada? Suka marah-marah? Nah. Suka mengejek? Tidak ada ya? Nek ono wong ora teko. Ya. Jadi puasa ini ayo kita jadikan momentum untuk kita senantiasa memperbaiki diri dalam hal apapun. Yang tadinya suka mengejek jadi nggak suka mengejek. Tadinya suka kalau berangkatnya telat jadi nggak telat. Yang sukanya membuli sudah nggak membuli. Sukanya memalak pada adik-adiknya nggak jadi memalak. Yang sukanya berontak atau melawan ke orang tua atau gurunya sudah tidak melawan. Nah, itu orang yang berpuasa benar-benar itu. La'allakum tattaqun itu seperti itu. Kalian tahu kepompong? Ulet itu menjijikan ya? Takut gak kalian? Tapi ketika berpuasa selama 21 hari ya, jadi kepompong itu kan berpuasa itu. Tapi puasanya memang luar biasa, gak makan, gak minum, gak bicara. Padahal kita puasanya berapa hari setiap tahun? 30 hari. Ulet itu yang tadinya menjijikan, tadinya orang takut, tadinya merusak. Ulet itu kan merusak, ya enggak? Tapi ketika sudah 21 hari menjadi kepompong, terus menjadi apa? Kupu-kupu, dipandang bagus enggak? Bermanfaat enggak kupu-kupu? Jadi harusnya manusia seperti itu. Setelah puasa Ramadan yang tadinya judes, tadinya nggak pernah senyum, gitu, ya, kayak Megatron, ya, ngomongnya juga gila, luar biasa. Setelah puasa harusnya jadi baik nggak? Harus lembut. Yang suka membuli suka menolong kan gitu. Yang suka bohong jadi nggak suka
Oh, yang suka terlambat jadi nggak suka terlambat. Yang tadinya nggak mau belajar. Yang tadinya sholatnya guyon jadi nggak guyon. Ya enggak? Itu berarti puasanya berhasil. Kalian mau kalah sama ulet? Kalian itu sama ulet ganteng sama cantik mana? Cantik kalian kan? Tapi setelah puasa kalian akan masih sama saja. Bentuknya sama, sifatnya sama, kelakuannya sama. Lah ini bagaimana ini konsep puasanya? Berarti puasa kita belum merubah kita menjadi la'allakum tattaqun. Maka dari itu anak-anak semuanya, mari kita belajar. Mulai dari kecil itu belajar untuk menjadi orang yang baik. Ayo jadikan momentum puasa ini merubah diri kita. Ya, yang tadinya suka ngomongin temennya, ada yang suka ngomongin temennya, ada uangnya kok. Suka ngomongin temennya, jelek-jelekin temennya, padahal dirinya kan lebih baik, ya no? Kasihan seperti itu, ya. Apalagi ini kalian kelas 6 ini menjadi contoh bagi adik-adik kalian. Kalian ini menjadi contoh buat adik-adik kalian, itu gunakan sebagai amal jariah kalian. Karena apa? Ketika kalian berbuat sesuatu yang tidak baik ditiru oleh adik-adik kalian, itu amal jariah kalian kan jelek, iya enggak? Kalian akan ditransfer dosa terus menerus. Tapi coba kalau kalian berbuat baik dan ditiru oleh adik-adik kalian, ini menjadi amal jariah yang luar biasa. Maka kalian akan mendapatkan transferan kebaikan dari adik-adik kalian. Ya, kalian di SD itu tinggal berapa hari lagi? Ya kan? Ikan kira berapa hari lagi kalian? Ini sudah bulan apa? Bulan Februari, Maret, April tanggal 20-an kalian sudah TKA. Setelah itu sudah asal, kalian sudah harus melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya enggak? Maka dari itu berbuatlah yang baik sebagai contoh buat adik-adik kalian. Dengan seperti itu menjadi amal jariah buat kalian, ya tidak? Ya, anak-anak semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Jadi intinya bahwa ada 3 poin penting. Yang pertama, bahwa kita adalah termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa ini kita mengikuti orang-orang terdahulu. Yang ketiga, bahwa tujuan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu tujuan jalannya banyak. Maka kita harus punya amaliyah, punya perbuatan yang benar-benar bisa membuat kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian punya amal apa yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin sholat jamaah tepat waktu, tadarus Al-Quran, suka membantu orang tua, atau apapun kebaikan-kebaikan ini, mari kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk senantiasa memahami isi Al-Quran, memahami agama Islam. Dengan seperti itu kita akan dimudahkan oleh Allah, semoga untuk menjadi anak-anak yang soleh atau solihah, menjadi penerus bangsa, menjadi anak-anak yang senantiasa dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa Pak Ahmad sampaikan. Semoga bermanfaat, teriring doa. Semoga kita semua berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.